Om Swastiastu, selamat siang Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan 3 materi sejarah. Pertama, peran bangsa Indonesia sebagai jalur rempah-rempah. Yang kedua, jenis-jenis manusia purba yang hidup pada masa praaksara beserta ciri-cirinya. Yang ketiga, corak kehidupan masyarakat dan hasil kebudayaan pada masa praaksara. Selamat menyaksikan video penyampaian materi dari kami. Peran bangsa Indonesia sebagai jalur rempah-rempah. Jalur rempah dikenal sejarah sebagai jaringan perdagangan terbesar di dunia. Menciptakan simbol keindahan antara wilayah di Nusantara dan menjadikan Indonesia sebagai wilayah strategis dalam perdagangan dunia. Jenis-jenis manusia purba yang hidup pada masa praaksara beserta ciri-cirinya. Masyarakat bersifat modern. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hidup dalam kelompok-kelompok kecil, memenuhi kebutuhan dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang ada di sekitar. Dan Topus, Pokea Japanicus, rahang yang tegap dengan geraham yang besar, tulang pipi tebal, kering yang menjorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam, tidak memiliki tulang dagu, otot-otot tekuk kuat. Pithecanthropus mojokertis, berbadan tegap, tinggi badan 165-180 cm. Alat pengunyah yang kuat, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Isi tengkorak diperkirakan antara 750 sampai 1300 cc. Belum memiliki tulang dagu, terdapat tulang yang menonjol belakang kepala. Ciri-ciri yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus mojokertis. Tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm. Volume otak berkisar 750 sampai 900 cc. Rahangnya menonjol ke depan, terdapat tonjolan di dahi, tidak memiliki dagu, hidung lebar dan leher tegap. Yang keempat adalah ciri-ciri Pithecanthropus solensis. Tengkorak lonjong, tebal, dan padat, memiliki rongga mata yang sangat panjang. 5. Homo jokensis. Ciri-ciri Homo jokensis memiliki volume otak sekitar 1630 cc. Memiliki tulang tengkorak, rahang atas, rahang bawah, tulang paha, dan tulang kening. Mukanya datar dan lebar. Rahang tergolong padat dan memiliki gigi besar. Tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. 6. Homo floresiensis. Ciri-ciri Homo floresiensis: tinggi badan bisa mencapai 1 meter, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol, tengkorak kepala kecil, rahang yang menonjol. Ciri-cirinya Homo solensis. Ciri-ciri Homo solensis: volume otak mulai 1000 cc hingga 1300 cc. Tinggi badan bisa mencapai 210 cm. Struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Homo sapiens. Ciri-ciri Homo sapiens: memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yaitu sekitar 1350 sampai 1450 cc. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Corak kehidupan masyarakat dan hasil kebudayaannya pada masa praaksara di Indonesia dibagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak, serta masa perundagian. Corak kehidupan berproses dari yang paling sederhana hingga dikembangkannya keahlian pembuatan alat-alat dari logam. Masa yang pertama itu masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Masyarakat pada zaman Paleotikum berburu binatang di hutan, menangkap ikan di sungai, dan mencari atau mengumpulkan makanan.
Yang kedua ada masa bercocok tanam dan berternak. Masa bercocok tanam dimulai pada sekitar 10.000 tahun yang lalu, bersamaan dengan zaman Neolitikum. Kehidupan manusia purba pada masa bercocok tanam sudah mulai menetap karena mereka telah memiliki kemampuan untuk mengelola makanan sendiri atau food producing. Yang ketiga, ada perundagian atau masa kemahiran. Beberapa peralatan dari logam yang mereka hasilkan antara lain kapak corong, nekara, maka kapak perunggu, dan bejana perunggu yang banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Kehidupan budaya pada masa perundagian. Pada masa perundagian ialah adanya pembagian kerja, mengenal perdagangan better, dan mampu membuat peralatan dari logam. Jumlah penduduk semakin bertambah, kepadatan penduduk bertambah, pertanian dan peternakan semakin maju. Kesimpulannya, pada masa praaksara terdapat beberapa jenis manusia purba yang hidup di beberapa wilayah di dunia. Beberapa jenis manusia purba yang penting adalah Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal, Denisova, dan Homo floresiensis. Manusia purba ini memiliki karakteristik unik dan memberikan wawasan penting evolusi manusia dan kemajuan yang terjadi pada masa praaksara. Baik, sekian penyampaian dan materi dari kami. Jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.